perkenalkan saya Indri. Saya adalah salah satu relawan kemanusiaan perempuan yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan kemanusiaan yang sering saya lakukan itu berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Di tengah kesibukan saya menjadi relawan dan pegiat literasi, saya adalah seorang tenaga kesehatan di bagian administrasi keuangan di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Lombok Timur. Biasanya dalam kegiatan saya beraksi untuk menyebarkan virus literasi, saya pergi ke perpustakaan desa yang ada di Ijo Balit untuk meminjam buku. Tapi sebelum saya pinjam, otomatis saya harus mencari buku-buku yang sesuai dengan jenjang anak-anak. Biasanya jenjang yang saya pakai adalah jenjang A, B1, B2, sampai B3 karena cakupan saya itu adalah anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa saya senang sekali mengajar ke pelosok? Karena anak-anaknya itu adalah anak-anak yang santun, kemudian cepet banget nangkepnya gitu. Jadi apa yang kita berikan mereka benar-benar mengaplikasikannya. Seperti buku misalnya. Buku itu biasanya mereka akan pelajari sampai benar-benar hafal biasanya. Mereka nggak akan mau ke buku yang lain. Kalau sudah dapat buku satu, mereka akan belajar buku itu sampai selesai. Dan mereka sendiri nanti yang akhirnya mau maju menampilkan diri, saya mau menceritakan buku ini Bu Guru. Jadi ada sebuah kepuasan yang nggak bisa dibayar di dalam diri saya. Kenapa saya senang sekali mengajar sampai ke pelosok, walaupun saya bukan backgroundnya seorang guru. Anak-anak suka sekali dengan bermain, jadi sebisa mungkin pada saat mereka belajar itu kita selipkan permainan-permainan. Sebenarnya anak-anak itu hanya butuh teman saat belajar, karena terkadang mereka pada saat belajar itu suka kebingungan biasanya. Ini maksudnya apa? Ini gambarnya dia kenapa? Biasanya pikiran kita dengan anak-anak itu kan tidak sama. Anak mikirnya A, kita mikirnya B, tapi kita mencoba untuk melakukan satu penyatuan konsep terhadap buku bacaan yang mereka pegang. Anak-anak itu makhluk yang unik menurut saya, jadi setiap bertemu selalu ada gebrakan-gebrakan baru, celoteh-celoteh baru, hal-hal baru yang membuat saya mempunyai ide-ide baru bagaimana membuat sebuah metode belajar yang asyik gitu untuk mereka tanpa terikat oleh kurikulum tadi. Anak-anak itu butuh didampingi, anak-anak itu butuh ditemani, karena pada saat mereka belajar, mereka membutuhkan teman untuk berkomunikasi, memberikan pemahaman satu terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka baca. Kalau saya ditanya tentang PISA, saya nggak terlalu worry ya tentang PISA, biarkan PISA itu menjadi data yang memang dibutuhkan untuk membuat sebuah kebijakan, suatu metode yang nantinya berpengaruh pada tingkat pendidikan, membaca, numerisasi, dan sains tadi ya, tapi itu bukan sesuatu yang mematahkan semangat kita untuk membuat pendidikan yang ada di sekitaran kita ini menjadi lebih baik. Harapan saya semoga semakin banyak orang yang mau mendatangkan dirinya menjadi seorang relawan atau apapun itu sebutannya untuk mau sama-sama meningkatkan pendidikan anak-anak kita, generasi muda kita, karena anak-anak atau generasi muda kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada gandengan dari generasi sebelumnya kita. Dan satu lagi pesan saya, jangan lelah, jadi baik.